Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini itu kita bakal ngomongin salah satu smartphone yang menggunakan CPU Snapdragon 865 paling terjangkau. Poco F2 Pro. Ya mbak, telat. Ya memang sih guys, ini udah termasuknya telat, tapi nggak masalah. Siapa tahu dari kalian yang baru mau beli sekarang saat ini gitu kan ya, dan pengen tahu nih pendapat dari sudut pandang cewek itu kayak gimana. Yaudah, tonton videonya sampai akhir ya guys. Mendengar kata Poco dulu tuh gue ingat banget ya, kalau misalkan Poco tuh kayak sebuah brand yang menawarkan hanya performa tapi sisanya tuh kayak B aja gitu. Dan makin sini kayaknya makin bandel ya guys. Tuh itu kayak ngasih segala sesuatunya, dari mulai spesifikasi lah, build quality, kamera, baterai itu yang menarik sih guys untuk kelasnya. Dan selalu menjadi primadona di awal kemunculannya. Sampai-sampai dulu gue inget banget ya, kalau misalkan beli Pocophone F1 tuh zaman dulu ya, itu gue mesti ngantri panjang cuy ya di Mall Summarecon Bekasi, di Mi Store-nya. Itu wow, gila sih. Kalian punya cerita nggak tentang pembelian offline ataupun online tentang Xiaomi ataupun Poco? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Dan buat kalian yang ikutan sosial media dari Xiaomi ataupun Poco, kemarin kan baru aja first sale daripada Poco M3 ya guys. Dan itu kejadian lagi dong, kayak ada transaksi janggal gitu, beberapa oknum ya yang kayaknya sengaja memborong ya bahasanya ya, atau membeli lebih dari satu dan segala macamnya itu untuk nantinya itu dijual dengan harga yang lebih tinggi guys. Jadi ya gue apresiasi banget buat Poco ataupun Xiaomi team yang sudah meng-cancel beberapa transaksi itu ya, karena bisa dibilang ini untuk mengamankan, mungkin ada dari Poco fans gitu yang pengen beli smartphone Poco tapi tiba-tiba habis, kan kayaknya sayang banget ya guys. Dan mari aja langsung kita bahas si Poco F2 Pro ini ya. Jadi Poco F2 Pro bisa dibilang juga jadi dilema juga nih bagi teman-teman yang nyari smartphone di budget 6 jutaan. Mending Poco F2 Pro apa Mi 10T? Di atas kertas memang si Poco F2 Pro ini tuh bener-bener killer sih guys. Kalian bisa dapetin CPU Snapdragon 865 yang sudah support 5G, baterai yang lumayan gede 4700 mAh dengan fast charging 30 watt, layar 6,67 inch sudah AMOLED, dan kameranya itu 64 megapiksel quad kamera. Wah, menarik banget ya. Tapi gimana sensasinya pada saat jadiin HP ini sebagai HP utama, sebagai the driver? Udah gue jadiin selama 1 mingguan gitu sih guys, dan bisa dibilang ini video reviewnya cepet ya, karena kemarin kan kita juga pernah bahas Mi 10T Pro, jadi bisa dibilang ya rasanya itu 11-12 lah. Jadi saat pakai Poco F2 Pro ini tuh secara desainnya ya anti mainstream banget ya, dengan model kamera yang bulat kayak begini. By the way, kadang tuh kalau misalkan sebuah brand mau mencoba sedikit berbeda malah jadi nyinyiran ya, nggak tahu deh, heran aja gue mah. Yang gue suka tuh Poco F2 Pro ini cukup banyak ya guys pilihan warnanya, jadi sesuai aja dengan selera kalian. Soal build quality juga udah lebih baik ya, udah bermaterial glass dan feeling gumnya pun cukup mewah. Tadinya tuh gue pikir untuk kedongkrak performanya build quality bakal dikorbanin gitu, tapi ternyata enggak ya guys, termasuknya ini bagus dengan efek glass bila terkena pantulan cahaya. Nah, buat teman-teman yang biasa menggunakan smartphone yang slim dan juga ringan, itu bakal berasa jomplang banget saat pegang si Poco F2 Pro ini. Loh kenapa? Karena emang bobotnya sendiri rasanya cukup mantep nih, yaitu seberat 219 gram dan terkesan lebar gitu guys untuk bagian layarnya. Tapi ini di tangan gue loh ya, bakal beda cerita kalau misalkan di tangan cowok. Coba bagi kalian yang sudah pakai Poco F2 Pro ini, tulis dong di kolom komentar suka dukanya dan juga sensasinya kayak gimana. Gue tuh ceritanya lagi ngabisin satu judul drakor gitu guys. Nah pas nonton di layar ini, enak banget ya. Lega aja gitu layar 6,7 inch ini tanpa hambatan notch seitik pun. Pokoknya terasa luas dengan bezel yang tipis pisan. Udah gitu layar kan udah AMOLED kan, jadi lebih asik aja karena keluaran warnanya terbilangnya vivid banget nih guys. Mungkin kalau ada dual speaker bakal lebih asik kali ya. Dan buat teman-teman yang mengutamain refresh rate tinggi, sayangnya ya standar aja nih guys, cuma di 60Hz aja. Nah karena layarnya itu tanpa notch, jadi kamera depannya tuh pakai model pop-up kamera gitu. Sayang model seperti ini tuh kurang kekinian ya guys untuk di zaman now. Dan bahkan nih guys, beberapa brand yang dulu tuh menguluk-ulukan banget soal pop-up kamera ataupun rising kamera, sekarang malah beralih ke bagian punch hole. Entah bukan model kamera terbaik atau kurang praktis, atau emang pasar berkata lain, ya nggak tahu juga sih guys. Coba deh kalau kalian sendiri suka nggak sih sama model kamera seperti ini? Kalau gue sih nggak ada masalah ya guys, cuma tuh suka keganggu aja pada saat ya gue aktifin face unlock, itu kayak pada saat membuka smartphone tiba-tiba dia nongol gitu, wih gitu. Padahal kan kita mau buka smartphone aja ya guys. Jadi sadar gue mending nonaktifin aja tuh model face unlocknya. Jadi mending pakai sensor sidik jari dalam layar aja ya. Ngomong soal kamera depannya, itu resolusi sendiri 20 megapiksel ya. Dan kalau untuk kamera belakang sendiri juga udah cukup lengkap nih guys, dengan detail sendiri adalah sebagai berikut.
Untuk mode kamera sendiri juga sudah lengkap nih guys, termasuk fitur yang lagi hits gitu ya, kayak adanya mode clone, bikin dua objek dalam satu foto ataupun satu video, dan juga adanya dual view kamera gitu yang bisa merekam kamera depan ataupun kamera belakang secara sekaligus. Dan berikut beberapa hasil foto daripada Poco F2 Pro. Jadi kalau misalkan pakai untuk kebutuhan vlogging bakal kayak gini guys, lumayan berat ya. Jadi saran dari gue sih vloggingnya santai aja guys, pelan-pelan, alon-alon asal kelaku takut jatuh. Ya udah segitu aja untuk tes daripada kamera depannya. Untuk kursor performanya menggunakan CPU Snapdragon 865 dibalut dengan RAM 6GB, internal memori besar 128GB. Itu udah dahsyat ya guys, pokoknya pemakaian ala gue. Jadi dipakai untuk kebutuhan nonton, buat konten di IG ataupun TikTok berupa video pendek itu udah mantap ya guys. So far selama pemakaian ala gue sih ngerasanya tuh performanya udah jawara ya, meski gue tuh merindukan refresh rate di 140Hz yang ada di Mi 10T Pro. Dan buat kalian yang berpatokan sama Antutu, ya skor Antutu yang dihasilkan sendiri mencapai 521 ribuan nih. Nah, dengan baterai 4700 mAh-nya, pemakaian ala gue sih itu dapat screen on time kurang lebih sekitar 5-7 jam gitu guys, dengan durasi pemakaian rata-rata di 13 jam. Wah, termasuknya udah cukup awet sih guys bagi gue. Oke guys, jadi itu pendapat gue tentang Poco F2 Pro ini. Dengan budget 6 jutaan, kalian bisa dapetin CPU Snapdragon 865, punya baterai yang awet, layar yang lega, sudah AMOLED ya, dan juga punya build quality yang terbilangnya baik, unik. Tapi selera juga sih guys, suka nggak model pop up sama model kamera kayak gini. Dan yang paling penting nih guys, dia tuh sudah support 5G, jadi makin lebih aman aja untuk dipakai ke depannya. Yaudah, jadi bisa dibilang ini smartphone flagship killer kah? Ya, tapi kan harusnya kalau flagship kan ada refresh rate tinggi nih kak. Ada juga fitur IP68 biar bisa diajak hujan-hujanan. Ada juga fitur wireless charge biar dengan charge tinggal tempel aja. Ya sebenarnya kalau misalkan teman-teman butuhnya kayak gitu, ya mungkin bakal beda jurusan sih guys, bukan ini rasanya. Tapi ya uang ini harganya 6 jutaan guys, kurang apa coba? Kurang diet loh, agak berat soalnya dipakainya guys. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye bye.